baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Semua yang ada di langit dan di bumi saja tidak punya akal, atau yang di langit dan di bumi yang Allah anugerahi akal, itu semuanya tunduk patuh pada sunnatullah, ketetapan Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Lah ayat ini menjelaskan begitu. Afa ghaira dinillahi yabghun. Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepadanya lah berserah diri semua yang di langit dan di bumi. Di ayat ini Allah gunakan man. Di ayat lain Allah gunakan ma fis samawati wal ardi. Man di sini li'aqil, untuk yang berakal. Makhluk Allah yang dikaruniai akal oleh Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, itu tunduk patuh pada Allah baik sukarela maupun terpaksa. Makhluk Allah yang diberi akal yang di langit, bisa jadi itu jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tapi kita tidak usah memikirkan piye akali jin. Lah yang di bumi siapa yang berakal? Ya manusia. Di ayat lain ma fis samawati wal ard. Kalau ma itu li ghairi aqil, makhluk Allah yang tidak berakal. Hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, itu makhluk Allah yang tidak berakal. Yang tidak berakal saja semuanya bertasbih kepada Allah, dalam arti tunduk patuh pada sunnatullah, ketetapan Allah. Matahari beredar di garis edarnya, itu sunnatullah. Air mengalir dari yang tinggi ke dataran rendah, itu sunnatullah. Aire orang ngeyel, kula mboten purun, wahai Allah kula tak mengalir ke dataran tinggi mawon, ndak bisa. Nah, artinya air tinggal menjalani sunnatullah, mengalir ke dataran yang lebih rendah. Matahari juga begitu, beredar di garisnya. Sekalipun sakjane yo kepingin metu dari garis edarnya, ndak bisa, sunnatullahnya sudah begitu. Maka dipaksa, matahari sudah kamu beredar ning kono. Matahari ndak mungkin, ya Allah bosen ya Allah. Mbok sesekali kalau tak terbit dari barat. Selama Allah belum putuskan waktunya untuk kiamat, matahari tidak diizinkan. Lah nanti kalau hari kiamat sudah Allah datangkan, putuskan terjadinya, matahari akan dapat perintah, terbit kamu dari barat. Matahari tinggal menjalani ketetapan saja, sunatullah. Matahari tidak akan ngeyel, ya Allah, kalau saya terbit dari barat, nanti kiamat mesake, nggak akan begitu. Saya mohon barang ditunda lagi sebulan, ya Allah saya tak terbit dari timur, tidak mungkin terjadi. Artinya begitu Allah perintahkan, mau tidak mau ya, matahari akan terbit dari barat. Apalagi makhluk Allah yang berakal, yang tidak berakal saja terus bertasbih kepada Allah. Lah yang berakal kok gak mau tasbih, gak mau tunduk patuh pada Allah, gimana? Iso mikir, bisa mikir, bisa merasa dengan fitrah. Sudah tahu yang hak tapi pilih yang batil. Sudah tahu kebatilan diikuti terus malah.
Kemana pikiran akal sehatnya? Kemana nuraninya? Kemana fitrah iman dan takwanya? Maka begitu milih Islam, mau atau tidak mau kamu harus jalankan aturan Islam. Jangan percaya dengan pembodohan. Wis ora salat rapopo, sing penting atine. Kok bisa? Ora salat rapopo, sing penting atine. Kalau bagi perempuan tidak jilbaban, tidak apa-apa, yang penting hatinya. Iman itu kan di hati. Betul, iman itu di hati. Tetapi bukti keimanan itu harus bil jawarih. Dibuktikan dengan perbuatan. Itu makna iman. Takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati. Wa amalun bil jawarih, buktikan dengan perbuatan, ketundukan anggota tubuh. Itu iman. Nah, wis rasa jilbaban ora apa-apa, sing penting kan atine. Iman kan di hati. Surga dan neraka kan yang tahu hanya Allah. Ketoke apik to nasihate. Bapak Ibu kalau punya anak perempuan yang sudah balighah, paksa untuk berjilbab. Jangan diberi kebebasan. Sudah balighah, wis nduk, jilbaban karepmu ora karepmu. Sing penting hatimu iman. Kalau punya anak perempuan sudah balighah, paksa untuk menutup aurat, jilbab, tutup auratnya. Meski anaknya tidak suka, paksa. Aturan kebenaran, aturan kebaikan itu tidak menurut kesukaan anak, tapi bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Sekalipun anak tidak suka, kebenaran dinullah, kalau tolak ukurnya kesenangan anak, maka anak akan rusak. Dia akan umbar aurat nantinya. Kasihan. Ya, ada lagi. Kita dilarang mentaati orang tua ketika orang tua memerintahkan kita berbuat maksiat. Bagaimana apabila seorang anak diperintahkan mengantarkan ibunya ke gereja untuk beribadah? Ibunya beragama Katolik, sedangkan anaknya sudah masuk Islam dan ngaji di cabang. Ya diboncengke terus dijak ngaji. Nah. Hari Ahad le terna ning gereja nggih Bu. Enggak, goncengke dah sampai sini udah. Jangan diantarkan sampai tujuan ke gereja. Berarti kalau begitu anaknya juga ikhlas. Nanti ibunya disiksa oleh Allah. Kalau memang mau diantar, nggih diantar terus diajak ke sini, sampaikan ke sini. Kalau memang minta ngotot untuk diantar ke gereja, ya tidak perlu diantar. Oh ibunya duka-duka, ya biarkan. Kita tidak boleh bertawun alal itsmi wal udwan. Tidak boleh ta'awun dalam perbuatan dosa dan kedurhakaan, permusuhan. Kalau memang itu ibu, saudara, berikan nasihat kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Kalau memang minta diterke ke gereja, ya saudara tidak perlu menuruti permintaan ibunya. Atau saudara boncengkan tapi dibawa ke sini. Nah aku ning gereja lho, lagi mbok ning di pun pokoke nggo Bu ngaji riyen. Napa kuwi ngaji? Pun wae jenengan mirengke
Aku pingine ning gereja, pangapunten Ibu. Kula niki memang putra panjenengan, insya Allah kalau jenengan nyuwun tulung derekke ke pasar ten pundi, insya Allah dalam derekke. Tapi kalau panjenengan ngersake ke gereja, pangapunten dalam boten saged. Lah ngopo? Karena dalam seorang muslim. Saya seorang Islam, Ibu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi Ibu, monggo agamanya Ibu. Bagi saya, agama saya. Kita tidak saling memaksakan kehendak. Lah nek ora mbok terke Ibu ora iso tekan gereja. Anak Ibu lara, alhamdulillah mboten dugi gereja. Nggih, nek gerah kula dereke ten dokter. Nah terus dimohonkan hidayah, dimohonkan kesembuhan dan hidayah kepada Allah. Ya, ada lagi. Dari brosur, tidak ada kewajiban taat bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, bagian yang pertama. Di halaman 6 saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimi as-samu wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik ia suka maupun tidak suka, kecuali jika diperintah maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Bagaimanakah jika pemimpin ini meminta kepada seorang wanita yang beristri untuk tidak taat pada suaminya dikarenakan Saya sebentar, seorang wanita yang beristri piye? Seorang wanita yang beristri itu maksudnya gimana? ini tulisannya memang demikian, mungkin bisa dirubah. Bagaimana jika pemimpin ini meminta kepada seorang wanita yang bersuami untuk tidak taat pada suaminya dikarenakan sang suami tidak suka jika sang istri sering WA-an atau telepon secara jabri, sang suami mengizinkannya. Jika WA atau telepon lewat grup nomor istrinya pemimpin, atau lewat suami sang istri tadi. Hal ini pernah dibicarakan antara mereka, tetapi ternyata kenyataannya pemimpin masih berusaha mencari-cari kesalahan wanita tadi. Mohon solusinya Ustadz, karena pemimpin ini selalu berusaha membuat orang lain percaya apa yang disampaikannya, walaupun ketika ada yang tabayun kepada wanita tadi, berita keburukan walaupun ketika ada yang tabayun kepada wanita tadi, berita keburukan tadi adalah kebohongan dari pemimpin. Ini lara-larai saya tidak tahu. Ya, ini pemimpin dalam hal apa? Saya ambil contoh begini saja biar mudah ya. Kita ambil kepemimpinan dalam majelis kita saja. Saya tidak ngerti ini pemimpin dalam hal apa. Misal begini, di MTA ini kan ada arahnya, kan amanahnya adalah hidup dengan terpimpin. Ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Ada
pimpinan yang di pusat, kemudian dibantu perwakilan, dibantu pimpinan cabang, pimpinan kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian pimpinan perwakilan atau cabang atau kelompok itu bisa jadi di daerahnya mengemban satu amanah kemajelisan. Ya, misalkan ya. Lah, pimpinan perwakilan ketika mau memberikan instruksi atau pimpinan cabang mau memberi instruksi kepada ibu tadi terkait dengan amanah kemajelisan, misal akan ada pengajian gabungan ibu-ibu, kan dari pusat memberitahu ke perwakilan atau ke cabang. Tentu yang diberitahu pimpinan-pimpinan perwakilan atau cabang. Nanti akan ada pengajian gabungan khusus putri. Lah kemudian pimpinan perwakilan atau cabang tadi karena yang mengemban amanah di wilayahnya terkait dengan ibu-ibu, misalkan fulanah, kemudian langsung telepon pada fulanah tadi untuk memberitahu bahwa akan ada pengajian gabungan khusus putri, sehingga dilakukan koordinasi. Karena nanti yang ikram putri semua. Lah mungkin kemudian suami si ibu tadi tidak rela. Kalau pimpinan cabangmu mau telepon kamu harus lewat saya. Padahal pas suaminya tidak di rumah, padahal ini butuh koordinasi cepat. Suaminya tidak di rumah, harus telepon suaminya dulu. Nanti suaminya telepon istrinya. Kalau memang betul terjadinya seperti itu, perempuan tadi mengemban amanah kemajelisan, kemudian menjadikan tidak lancar, karena harus telepon sini, baru sesudah ini baru telepon ke istrinya, baru nanti istrinya memberitahu, baru koordinasi dengan ibu-ibu yang lain. Maka itu menjadi tidak cepat jalannya, kebijakan tidak bisa turun dengan cepat. Karena suami tidak di rumah, mungkin suami sedang luar kota. Habis itu mungkin dihubungi suaminya juga tidak bisa. Padahal tinggal besok misalkan. Lah kalau memang seperti itu keadaannya, maka si ibu ini tidak bisa dijadikan atau diberi amanah kemajelisan. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, maka ya sudah, diganti. Si ibu diganti. Amanahnya dialihkan kepada ibu yang memang suaminya mengizinkan. Dan insya Allah pimpinan ini tidak neko-neko, hanya memberikan sebatas informasi tentang kebijakan. Nah, kecuali kalau pimpinannya terus neko-neko, WA pada ibu tadi dengan WA pribadi isinya tidak benar, menyatakan rasa cintanya misalkan, pangapunten Bu,
hati saya sakit itu melihat jenengan dengan suami jenengan. Nah, kalau model seperti itu, pimpinan ini yang kita ganti dan kita keluarkan dari MTA. Kan gitu. Tapi kalau isinya informasi kemajelisan, kebetulan ibu tadi mengemban amanah di keputrian di wilayahnya, maka terkadang butuh cepat informasi itu, sehingga ketua perwakilan atau ketua cabang langsung WA. Dan WA-nya tidak neko-neko. Kalau WA-nya isinya sudah menyimpang serta neko-neko, maka pimpinan ini yang akan kita ganti, kita beri sanksi yang sangat tegas. Misal, kok tiba-tiba tambah berani, sudah makan belum saya, misal begitu. Wes iki wes ora bener, andai kata pimpinannya begitu, maka pimpinan ini yang akan kita beri sanksi dengan sangat tegas. Kita ganti sudah. Selain itu ya keluarkan dari ngaji gen muhasabah. Itu contohnya begitu. Kalau WA pimpinan isinya neko-neko, maka jangan didengar, jangan ditaati. Ini contoh dalam kepemimpinan di majelis ini. Andai kata ada oknum seperti itu, tapi insya Allah tidak ada. Andai kata pimpinan, ketua cabang, ketua perwakilan, atau saya langsung, saya sendiri, misal saya ingin koordinasi dengan keputrian, dengan ketua keputrian MTA, saya harus lewat suami beliau. Wah, ini kesuwen. Delalah suaminya tidak bisa dihubungi. Misal kita akan kedatangan tamu seorang ibu-ibu, tamunya putri-putri. Tidak mungkin toh yang ngikromi hanya kami yang lanang-lanang ini. Kami ingin koordinasi dengan keputrian. Saya harus telepon suami dari ibu-ibu itu. Delalah baterainya entek sana, apa HP-nya hilang, nggak bisa dihubungi. Padahal tamunya datangnya besok misalkan. Delalah suaminya sedang di luar Jawa, terus gimana? Kecuali kalau kemudian saya koordinasi terus bahasa saya neko-neko, bahasa saya menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, menunjukkan rasa tresno yang tidak pada tempatnya dengan bahasa macam-macam. Ya contohnya itu tadi loh, sudah makan belum saya, kamu sedang di mana saya, aku kangen, sakit hatiku melihatmu dengan suamimu. Lah berarti saya ini pimpinan sing ora genah, ora cetok. Tapi kalau tiba-tiba saya langsung telepon, hanya memberitahu besok kita akan kedatangan tamu, misal 10.000, mohon segera dikoordinasikan dengan ibu-ibu yang lain, siapa besok yang akan mendampingi dalam ikram, terus apa menunya. Lah nek kita yang kakung-kakung ya menune gampang, wis ngono sego kucing wae kan gitu kan. Kalau kakung-kakung ini yang penting simple. Tapi nek ibu-ibu kok ada pembuka, ada makanan inti, ada cuci mulutnya. Mbok cuci mulutnya nganggo sabun apa piye kan itu. Ada snacknya, jadi detail gitu loh. Lah kalau hanya sebatas itu boleh. Dan saya rasa suaminya juga mengizinkan. Nah sekarang kalau
ibu tadi menjadi seorang karyawati misalkan, bosnya laki-laki. Misal bosnya telepon padahal jenengan ngurusi administrasi. Digoleki saat itu juga. Suami jenengan tidak mengizinkan kalau telepon istrinya harus melalui dirinya. Padahal bos pimpinan perusahaan itu laki-laki dan jenengan ngurusi administrasi harus selesai saat itu juga. Sedang suami tidak kerja di tempat itu. Masa bos jenengan harus telepon suami dulu, baru suami jenengan telepon ke jenengan? Padahal administrasi, masalah keuangan misalkan harus selesai saat itu juga. Nah terus bagaimana kalau modelnya seperti itu? Ya akhirnya oleh bosnya jenengan akan diganti. Wes ganti, aku sulit komunikasi kok dengan ini. Maka akan diangkat karyawati lain yang memang mudah untuk berkomunikasi, suaminya juga mengizinkan. Sedang komunikasinya tetap dalam koridor agama. Ya, ada lagi? Ada satu pertanyaan yang mohon disegerakan kaitannya dengan masalah masa iddah. Ada apa? Mari. Apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika masa iddah? Bagaimana kalau pergi ke pasar padahal ada tukang sayur keliling atau pedagang sayur yang dekat rumah, atau membantu kerabat yang lagi ada hajatan? Apa masa iddah juga berlaku bagi yang sudah menopause? Kalau memang sedang dalam masa iddah, semaksimalnya ya, berada di rumah. Keluar itu hanya untuk sesuatu yang darurat, yang memang urgent sekali. Misal ada anak yang menjadi tanggungan ibu. Ketika suami ibu meninggal, kemudian karena suami ini menjadi tulang punggung, kalau ibu tidak keluar mencari nafkah, maka anak-anak juga tidak ada yang dimakan. Lah ini darurat, sudah mengancam jiwa. Maka itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar rewang, lebih baik di rumah. Kalau memang ada, tidak harus beli sayur di pasar misalkan, itu bisa, atau minta tolong untuk dibelikan sayur di pasar. Atau jenengan keluar tapi bisa menjaga diri tanpa bersolek, pakaiannya yora neko-neko. Ini keluarnya memang betul-betul dalam keadaan urgent. Kalau tidak ada sesuatu yang urgent, usahakan semaksimalnya berada di rumah. Semaksimalnya. Itu perintah agama sudah. Taati saja semaksimalnya. Kecuali ada hal-hal yang darurat. Apa tidak boleh keluar sama sekali? Di teras, anu boleh. Artinya tidak boleh keluar itu jenengan beraktivitas untuk sesuatu yang lagho, itu tidak boleh. Untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak darurat, tidak urgent, maka afdolnya lebih baik tahan diri di rumah. Karena kalau nanti keluar, madorotnya besar, akan timbul fitnah. Nanti orang-orang tahu kayak wis rondo gelem pora. Nah begitu. Wah, gelane rondone kaya ngono jek kinyis-kinyis aku ya gelem.
Timbul fitnah nanti sudah. Kalau janda seperti itu, wah, bujangannya gelem, mau itu. Saya juga mau, tukar tambah ya gelem. Nah, timbul fitnah itu nanti ya. Maka berdiam diri di rumah itu lebih utama, kecuali untuk sesuatu yang darurat. Sudah? Ke pertanyaan langsung. Baik, mari. Silakan Bapak Ibu, bisa diambil mic-nya, disampaikan nama, alamat, dan pertanyaannya singkat dan jelas. Ini untuk brosurnya sudah habis ya pertanyaannya. Ya, mari. 39. Iya, 39. Terus yang lain? Terus candle kabeh pengen carry dhewe wae. Biar terdengar. 39. Terus sudah 39 saja satu. 14. 14. Ya, sementara 2 dulu. Silakan mic nomor 39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ustadz, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Akmal Farizal. Saya dari cabang Depok, perwakilan DIY. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang nomor 1, yang pertama, akhir-akhir ini di media sosial kita sering jumpai siswa-siswi SMA dan mahasiswa melakukan naudzubillah bunuh diri. Apa? Bunuh diri, Ustaz. Bunuh diri? Ya. Ya. Marak terjadi di sosial media seperti itu. Dan setelah ditelusuri, alasan utamanya adalah kesehatan mental. Alasannya apa? Kesehatan mental, Ustaz. Kesehatan mental. Betul. Yang saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan mental itu? Karena sebetulnya di Depok, di tempat saya ngaji itu, sudah sering tiap pekan dilaksanakan kajian pemuda, Ustaz. Tiap hari Rabu malam ada kajian, tetapi saya belum pernah mendengar materi tentang kesehatan mental yang sebetulnya itu menurut saya penting untuk dibahas di umur sebaya saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita istiqomah dalam menjaga pandangan, Ustadz. Ya. Khususnya untuk kita yang laki-laki. Karena di kampus ya, di kampus itu notabene mahasiswanya majemuk dan banyak juga yang tidak pakai jilbab dan mungkin bajunya sedikit terbuka dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya kita supaya kita tidak terlalu cinta dunia dan takut mati, Ustaz. Ya. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan pesan saya ke teman-teman SMA, adik kelas saya SMA MTA. Loh, pesan kakak ke adiknya ya bagus loh. Masa di gitu gimana? Ya, sebetulnya yang masih ketemu saya sebetulnya yang kelas 12. Ya. Oke, jadi gini. Ketika kalian sudah lulus SMA, sangat besar potensi kalian untuk tidak ngaji. Jadi, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya mengalami, jadi ada godaan-godaan seperti itu, entah kegiatan kampus akademis maupun non-akademis yang memang kadang ada tawaran-tawaran yang menggoda, seperti kepanitiaan atau yang lainnya. Mungkin bisa teman-teman dipersiapkan dari sekarang supaya tidak kaget untuk besok masuk ke perguruan tinggi kalau memang memang mau masuk kuliah seperti itu. Ya, untuk
teman-teman yang laki-laki ya, teman-teman adik kelas saya yang laki-laki khususnya, camkan kembali tulisan yang ada di asrama. Jadi ke asrama apa yang kalian cari? Jujur, saya bisa mengartikan kalimat singkat itu setelah saya lulus dari SMA. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami lagi tulisan yang ada di atas Masjid Darussalam. Seperti itu, Ustadz. Ya. Dan saya doakan juga teman-teman jamaah yang ada di sini semoga lancar dan istiqomah dalam mengaji. Amin. Dan bisa mengamalkan sebaik mungkin, termasuk untuk diri saya sendiri, Ustadz.